selamat morning, selamat morning, selamat morning. Semua saudara-saudaraku yang sudah bergabung. Kali ini hari Senin, Selasa 26 November ya. Gak kerasa kita sudah ada pada minggu yang terakhir. Karena nanti hari Minggu kita sudah masuk bulan Desember, bulan sukacita, di mana kita merayakan dan bersukacita mengingat begitu besarnya kasih Bapa bagi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya menyapa Kak Rika sepaku. Oke, Kak Rika. Kemudian juga ada Bless Me, selamat bergabung. Di kota manakah engkau berada, saudaraku Bless Me? Kemudian Mbak Endang, selamat pagi. Di Jawa Tengah. Saya selalu semangat mendengarkan khotbah Pak BE, thank you. Saya berdoa supaya ketika kita merenungkan firman itu memerdekakan. Ruth Icip yang ada di Surabaya, thank you. Mam Gebi Boru Simbolon yang ada di Padalarang, selamat bergabung. Ada Ito saya Tio Masro Mauli, selamat siang Amang, jangan panggil Amang. Karena kalau Amang jauh kali nanti saya di sini, Anda di IKN itu jauh. Saya kalau berenang gimana coba caranya, udah panggil BE aja, panggil Abang BE, panggil Pak BE ya, jangan panggil Amang. Kalau Amang jauh kali nanti saya merasa diisi borong-borong dan kemudian nanti Itonya ada di Sidimpuan. Saudara itu jauh sekali tuh, mesti lewat Spirok ya. Kemudian saya juga menyapa paket Oppo lagi. Oh banyak sekali paketnya, paket simpati Telkomsel ya. Kak Tio di Sepaku sekarang, Tio di IKN ya kalau nggak salah, Sepaku itu ya. Oh iya, ntar dulu ini Tio yang kemarin di salon bukan? Ya bukan sih, Kak Tio yang di salon bukan sih? Jam 9 ya. Oh ya hari ini jam 9 Kodi. Jadi saudara, biasa saya hadir jam 10. Cuma Selasa kenapa jam 9? Karena jam 10 nanti saya mesti bergabung dengan Bandung ya untuk ikut ibadah doa puasa secara live streaming. Jadi Selasa saja yang jam 9, selebihnya jam 10 pagi. 1966 sukses Gideon di Bondowoso. Terima kasih sudah bergabung. Oh bukan, beda lagi. Berarti nama Tio itu banyak ya. Oke, salam selamat siang di Kalimantan Timur di IKN. Tio Masro Mauli. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Cynthia Stevi. Kakakku ini apa kabarmu? Sehat ya semua ya? Kak Cynthia. Iya, itu tetangga dekat dengan saya di Batu Bulan. Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Saya kalau ingat Kak Cynthia ini, saya ingat martabak. Nanti malam saya beli martabak dulu lah. Gara-gara Kak Cynthia saya jadi ingat martabak. Salam buat Koko ya. Kemudian juga ada Ito saya, adik saya, kakak saya, Ida Ratna Tubing yang ada di Kalimantan. Nah coba kontak tuh Kak Tio. Nah ini Ratna Tubing ini ada di Balikpapan dia. Kemudian saya menyapa, ada beres saya. Ini biasanya kakak Vi, kalau sudah selesai ngantar anak-anak sekolah. Jadi saya sekarang Kak Cynthia, saya udah punya cucu ini di sini. Ya ini Vi ini beres saya di Bekasi. Ya karena beres saya sudah punya anak, berarti anaknya kan cucu saya. Tapi jangan panggil saya Opung ya. Jangan panggil saya Opung. Tetap aja panggil tulang BE lah. Pokoknya lah udahlah. Jangan panggil Opung karena kalau Opung itu rasanya tua sekali ya. Iya. Ya jadi Opung lah ya saudara ya. Kemudian ada ya ini jadi Opung betul. Nah ini Vi. Itu ada di atas itu nanti kalau masuk, tunggu sebentar ya kalau masuk. Nanti kau punya tulang satu lagi. Lebih ganteng dari tulangmu yang di Denpasar ini ya. Panggil engkong boleh, panggil tulang boleh. Panggil jangan Opung lah ya. Ya Opung Sud, ya betul. Jadi Opung Sud ya. Karena enggak dong. Bukan Opung Sud dong. Enggak, bukan Opung Sud tuh. Kalau Opung Sud itu kan apa namanya? Oh iya. Enggak, bukan Opung Suhut. Kalau Opung Suhut dia baru saya, ini bere saya. Nah kalau Opung dari bere bukan Opung Suhut kali. Coba diberesin dulu tuh partiturannya ya.
Nah, Kak Vi, ini tolong ini ada Uta Galung 14 di bawah. Ya, Uta Galung 14, tolong sapa dulu dia. Itu tulangmu juga tuh. Itu tulangmu paling ganteng dari kami 6 laki, dari 4 laki-laki. Ini tulangmu ini paling ganteng ini di Bandung. Coba sapa-sapa dulu ya. Itu nomor 14 itu tulangmu. Saya suka dimarahin kalau udah ngomongin pertuturan sama dia. Ya, beres saya Vi yang di sana tolong. Nah itu. Nah kalau pungsu nah tuh sapa dulu tuh. Itu tanggal 14 tulangmu tuh ya. Bapak Siska tuh sapa dulu tuh beremu tuh Vi di Bekasi dia bere. Nanti martarombol lah kalian karena urusan gitu kalian opung tulang. Udah panjang lah. Jangan martuturan dulu. Ini saya mau pondok dulu. Martuturan nanti kita bikin acara nanti meragam-ragam. Makanya saya mesti bikin acara nanti meragam-ragam. Karena sini baru Tagalung, beren Uta Galung. Ya jadi gini Vi. Ini Uta Galung 14 ini adalah tulangmu nomor 2. Ini tulangmu nomor 1, dia tulangmu nomor 2. Nanti ada lagi tulangmu nomor 3 di Bandung. Nah tulangmu nomor 4 ada di kampung di Sidipuan. Nah jadi ini tulangmu nih. Ini tulang nomor 1 itu tulang nomor 2. Nah kalau cari tulang rusuk nanti cari di ya banyak tulangmu di sini ya, ini tulangmu tuh. Nah jadi Uta Galung 14 itu adik saya persis di bawah ya. Jadi saya tulangmu nomor 1, dia tulangmu nomor 2. Nah kalau Ruth ini beres saya nomor berapa nih tulang? Bukan tulang muda kok adik. Yang pasti bukan tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu nanti nyarinya nggak di sini ya. Oke, peace yang ada di Malaysia. Thank you, selamat bergabung ya. Tulang jangan-jangan opung bukan tulang. Kalau urusan itu martarombol dulu kalian ya. Nomor berapa? Kalau saya bilang nomor 15 dimarahin sama dia. Nomor 14 katanya saya bilang 14. Yang bener lah. Kemarin saya bilang Uta Galung ada 3, sama dia dibilang 2. Ya udahlah, daripada aku nanti salah pertuturan, udah Vi kamu kontak dulu tuh, DM dulu tulangmu tuh. Biar benar kamu tuh berat atau opung, aturlah di situ ya. Ya kita mengucap syukur pagi hari ini, kita sama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita tahu hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kita percaya semua anugerahnya berlimpah bagi saudara dan saya. Nanti kalau mau pertuturan kita bikin acara lah ya. Beragam-ragam nanti, oke? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
mau teman-teman mereposisi kalau ada pemikiran yang salah ya. Kalau ada keyakinan yang salah atau cara kita menilai diri kita. Tadi tulisan bere saya, siapakah aku ini orang berdosa. Sekali lagi, tolong ini dikoreksi dengan baik. Semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi saya tidak mau lagi ada di antara kita yang sudah percaya kepada Yesus dan masih merasa dirinya adalah orang berdosa. Enggak. Semua orang yang menerima Yesus, semua yang percaya kepada Yesus, engkau punya status sebagai anak-anak Allah. Tolong status ini jangan dilepasin, tolong status ini jangan diragukan. Semua yang percaya Yesus, yang menerima Yesus diberi kuasa, diberi otoritas, statusmu adalah anak-anak Allah, bukan orang berdosa. Nah terus gimana dong kalau kita salah BE? Ya kita bisa berbuat dosa, tapi statusmu bukan orang berdosa. Saya udah balik-balik katakan gitu. Saya punya kartu keluarga dan di kartu keluarga itu ada anak saya. Anak ini status, dia sebagai anak itu status, bukan karena perbuatan. Kenapa dia anak saya? Karena dia mengandung unsur DNA, jati diri saya ada pada dia. Jadi dua anak saya ini menjadi anak bukan karena perbuatan mereka, bukan karena apa yang mereka lakukan, bukan karena apa yang mereka kerjakan. Status mereka sebagai anak karena jati diri saya, identitas saya ada pada mereka dan melekat sebagai huta galung. Nah terus gimana dong kalau mereka berdosa bersalah? Ya bersalah tetap anak. Nggak mungkin gara-gara anak saya salah terus saya coret dari kartu keluarga. Enggak. Kalau dia salah ya sudah bertobat. Kalau dia lalai ya diperbaiki. Tapi statusnya sebagai anak gak mungkin saya hapuskan. Kenapa? Karena status itu adalah identitas diri saya melekat pada mereka. Terus kalau mereka salah ya sudah ditegur. Kalau mereka salah ya sudah bertobat. Tapi status sebagai anak, maka saya bolak-balik sampaikan, saya mesti koreksi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Saya masih menemukan berkali-kali ada yang berkata begini, saya ini orang berdosa Tuhan, inilah doa kami orang yang berdosa. Nah kalau kamu orang berdosa ya gak mungkin doamu didengar sama Tuhan. Saya mau koreksi pagi hari ini, sekali lagi, semua orang yang percaya kepada Yesus, engkau statusnya anak, dipindahkan dari kegelapan, dibawa masuk kepada terangnya yang ajaib. Terus kalau saya berdosa gimana? Datang pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, akui dosamu sama Tuhan. Tapi jangan juga jadi sembrono, oh tenang Bapak kita baik, terus jadi hidup serampangan, gak boleh. Gak boleh. Sejak anak saya lahir dan mengenakan identitas saya dalam diri mereka sebagai anak dari Behud. Kenapa mereka anak? Identitas saya ada pada mereka. Jadi kalau mereka salah, kalau mereka gagal, kalau mereka lalai, saya nggak langsung coret dari kartu keluarga, enggak. Tetap anak saya dikoreksi, diperbaiki, bertobat, minta ampun, selesai. Sama dengan Tuhan, apa identitasmu? Kita ini punya roh Tuhan. Sejak saya percaya Yesus, roh Tuhan Allah tinggal dalam diri saya. Makanya kitab Roma berkata, kita ini menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Dan Yesus itu menjadi yang sulung, anak yang pertama. Kita ini menjadi saudara-saudara, sama-sama anak-anak Allah. Cuma Yesus punya kelebihan, dia yang sulung. Dan saudara dan saya yang mengenakan roh Allah adalah anak Allah. Jadi hari ini tolong, saya nggak mau lagi ada yang berdoa, Tuhan ini doa kami orang berdosa. Lah kalau kamu orang berdosa, doamu nggak akan pernah didengar. Amin. Saya mau koreksi. Saya masih menemukan dalam berbagai pertemuan, dalam berbagai kesempatan ketika sedang berdoa, Tuhan inilah doa kami yang tidak sempurna ini, inilah doa kami orang berdosa ini. Nah kalau kamu orang berdosa berdoa kepada Tuhan, ya dipastikan doamu nggak akan didengar. Tolong status ini taruh di dirimu.
Sejak saya percaya Yesus, sejak saudara percaya Yesus, statusmu dipindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Statusmu dari orang berdosa dipindah menjadi anak. Statusmu yang dulu jauh, sekarang kita dekat. Itu sebabnya kita boleh memanggil dia Aba, Bapa kami yang di sorga. Siapa yang boleh memanggil seseorang jadi Bapa? Enggak mungkin ponakan. Betul nggak Kak Asima? Asima si tanggang, Kak Tiur, Maida si morangkir. Nggak mungkin beres saya panggil saya Bapak, panggil saya pasti tulang. Nah tadi ada yang panggilkan Rika Hutagalung, nggak tahu Rika dari Bogor bukan? Kenapa Rika memanggil saya Bapak? Karena dia Boru Hutagalung, identitas saya ada pada dia. Jadi kalau besok-besok Rika berbuat salah, oh kecoret, nggak bisa. Kenapa kita ini menjadi orang-orang yang memiliki jati diri Allah? Itu dibayar mahal dengan pengorbanan Yesus. Saya mau supaya ini diberesin dulu. Ada banyak, saya masih menemukan banyak orang berkata, saya ini orang berdosa. Bukan, statusmu anak-anak Allah yang berharga, mulia dan sangat dikasihi. Kenapa Rika Hutagalung tadi berani manggil saya Bapak? Karena identitas saya ada pada dia. Hutagalung. Amin. Ini Kak Cynthia Stevi Karin Situmorang. Dia panggil bapaknya Bapak. Kenapa? Karena bapaknya adalah marga Situmorang. Ada Lumban Gaul. Banyak. Ada Nasution, ada Siregar, ada Tobing. Kenapa tadi Ripka, bukan Rika, Ripka mau manggil saya Shalom Bapak? Satu, saya memang bapak-bapak udahnya. Karena bapak-bapaknya almarhum itu adalah abang saya dari bapak bersaudara. Jadi jati diri saya ada pada Ripka dan jati diri itu adalah Hutagalung. Maka dia panggil saya Bapak. Nggak mungkin bere saya, contoh kayak V, nggak mungkin panggil saya Bapak. Kenapa? Karena nggak ada identitas Hutagalung. Kalaupun Hutagalung dari mamanya. Nah kalau mamanya boleh panggil saya Bapak. V panggil saya apa? Tulang. Amin. Jadi hari ini tolong koreksi dan reposisi dirimu. Semua yang percaya dan menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Makanya kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Siapa yang boleh memanggil seseorang Bapa? Anak. Jadi jangan lagi berdoa, doa kami yang tidak sempurna ini, doa kami orang yang berdosa ini, enggak boleh. Terus kalau saya berdosa, minta ampun sama Tuhan. Dia pasti mengampuni dan menyucikan kamu dari semua kejahatan. Tapi jangan juga jadi sembrono, oh tenang. Dia Bapa yang baik, terus bolak-balik berbuat dosa diampuni, enggak boleh. Hargai kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Amen. Saya mau koreksi ini supaya kita berada pada posisi yang sama. Yang boleh memanggil dia Bapa adalah anak. Siapa anak? Orang-orang yang menerima Yesus. Maka hari ini saya clear ya, semua teman-temanku yang ada di Pondok Daud ini clear. Semua yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka bolak-balik saya katakan, banggalah. Kalau sadar kita anak, enggak ada yang perlu kita khawatir. Anak-anakmu enggak perlu khawatir ketika dia tahu ada bapaknya, ada ibunya, dan bapak ibunya mengasihi dia. Dia enggak perlu khawatir sama. Bapak kita yang di sorga itu mengasihimu dan sudah dia buktikan. Karya salib Kristus adalah bukti begitu luar biasanya kasih Bapa kepadamu. Maka yuk, saya mau sampaikan supaya saudara hari ini boleh belajar mengerti kasih karunia Tuhan begitu luar biasa dalam hidupmu. Dan karena kasih karunia Tuhan lah kita boleh memanggil dia Aba, memanggil dia Bapa. Gagal bisa, bersalah bisa, tapi dia gak membuangmu. Dia mengasihimu, dia mengasihi kita dan mengaruniakan dan merancang semua yang terbaik. Bangga jadi anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Amin.
kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib. Amin. Terima kasih. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga Amin. kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi Melebihi langit, kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Walaupun terkadang aku jatuh, Tak pernah berubah. tak pernah berubah sayang. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, Menantiku tuh kembali padamu. Oh, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit, kau angkat diriku dekat ke tata kasih. Kasih karunia-Mu, yeah. Semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit, kau angkat diriku dekat ke tata kasih. Amin. Amin. Jelas ya. Tidak pernah berubah kasih setia Tuhan walaupun kadang kita gagal. Kenapa ya? Status. Ya. Kita jadi anak bukan karena perbuatan.
Dan kalaupun perbuatan kita belum bisa menyenangkan Tuhan sepenuhnya, kasih setia Tuhan gak berubah bagi, kasih setia Tuhan gak berubah bagi saudara dan saya. Oleh karena itu bangga. Dan taruh status itu jangan digeser. Ya, jangan diubah. Dia sudah buktikan betapa dia mengasihi lewat pengorbanan Yesus. Jadi gak ada alasan buat kita untuk ragu. Apakah Tuhan mengasihi saya? Absolutely yes. Dia sudah buktikan dia mengasihimu dengan mengaruniakan yang terbaik yang ada padanya, yaitu Yesus. Maka hari ini, kenapa saya selalu setiap pagi jam 5 saya ngajak ayo mengucap syukur. Ayo mengucap syukur. Semua yang terbaik yang dimiliki oleh Bapa sudah dianugerahkan. Bahkan ketika Yesus dianugerahkan, dia mengaruniakan lengkap. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga bersama-sama dengan Kristus. Jadi pada waktu dia mengaruniakan Yesus, dia juga sekaligus mengaruniakan semua yang terbaik, yang terindah, yang termulia, yang ada sebagai berkat rohani di dalam sorga. Itu dianugerahkan bagi saudara dan saya. Efesus 1 ayat 3 nanti baca dengan jelas. Enggak kurang-kurang kasih setia Tuhan, enggak kurang-kurang kebaikan Tuhan, enggak kurang-kurang anugerah Tuhan, lengkap. Ketika dia mengaruniakan Yesus, semua juga disertakan bersama-sama dengan Yesus. Terus kenapa Anda khawatir? Dan kenapa Tuhan mengaruniakan itu? Ya karena saudara berharga, karena saya berharga, karena kita ini berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Maka ketika dia mengaruniakan Yesus, segala berkat rohani di dalam sorga pun dikaruniakan bersama-sama dengan Yesus. Dan itu menjadi bagian saudara, orang-orang yang dia kasihi. Maka saya sampaikan sekali lagi, yuk, gak ada alasan untuk saudara khawatir. Gak ada alasan buat kita untuk takut. Kalaupun mungkin keadaanmu belum sebaik yang kau harapkan, belajar percaya, saya ini anak. Sebagai anak segala sesuatu dipikirkan, dirancang, diadakan, dan disediakan oleh Dia Bapa yang sangat mengasihi aku. Maka saya berkali-kali menyampaikan di dalam Morning Grace maupun Menurut Daud, ayo taruh kebanggaan itu dalam dirimu. Engkau bukan orang biasa. Bukan orang di bawah rata-rata, bukan orang rata-rata. Saudara dan saya berharga, saudara dan saya mulia, saudara dan saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya bisa sebutkan ini kalau Anda tanya, Pak, BE berapa itu harganya? Cangkirmu yang gede itu. Saya bilang ini 34.000. Jadi kalau ditanya berharga, berapa harganya? 34.000. Sama kalau orang bertanya, BE berapa hargamu? Seharga pengorbanan Yesus Kristus, berapa nilainya? Enggak akan pernah bisa saya ukur. Ketika firman Tuhan berkata, BE engkau berharga, engkau mulia, engkau sangat aku kasihi. Dan salib itu adalah bukti perkataan firman Tuhan itu digenapi dengan sempurna. Saya berharga, saudara berharga, kita mulia, kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Sampai yang termulia, yang paling mahal, yang paling indah, yang paling tinggi, yang dia miliki di dalam pribadinya, diserahkan dalam rangka apa? Menebus saudara dan saya dari semua tuntutan hukum dosa. Saya mau sampaikan, kurang apa kebaikan Tuhan bagi kita. Maka saya katakan, gak ada alasan untuk kita khawatir. Gak ada, gak berdasar kalau saudara khawatir. Kenapa? Dia Bapa yang mengasihimu sudah membuktikan kasihnya itu sempurna dengan pengorbanan Yesus. Maka kenapa saya bilang ayo mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Tapi BE persoalan saya belum selesai. Mengucap syukur.
Tuhan gak tinggalin kamu, Tuhan gak biarin kamu, Tuhan gak mengizinkan kamu jalan sendirian. Kenapa? Dia yang mengasihimu, tinggal di dalammu, menyertai engkau. Ini sementara, perjalanan ini sementara, masa-masa sukar itu sementara. Maka saya katakan, gimana caranya? Sadari dulu statusmu supaya engkau bisa deklarasi. Saya bisa ngomong kalau ada pergumulan sementara. Kenapa saya bisa ngomong sementara? Karena saya tahu saya dikasihi. Kalau ada jalan yang sulit, saya katakan ini sementara. Kenapa saya berani berkatakan? Karena saya tahu saya berharga. Kalau ada situasi gak sebaik yang saya harapkan, saya katakan Tuhan terima kasih. Kenapa saya bisa berterima kasih? Karena saya tahu saya sangat mulia. Dan salib itu adalah bukti seluruh yang terbaik, yang terindah, yang termahal, yang termulia, yang dimiliki oleh Bapa, Dia anugerahkan untuk menebus saya dan saudara. Amin. Kertas putih, udah lama sekali kamu gak hadir. Ayo, saya mau sampaikan sekali lagi. Tolong taruh status itu, jangan digeser. Jangan situasi mengubah statusmu. Jangan keadaan, situasi yang ada, kondisi yang ada. Itu gak mengubah. Sekali lagi. Mau di Bali, di Denpasar hujan. Mau di Denpasar panas. Mau di Denpasar nanti mati lampu. Mau di Denpasar terjadi sesuatu tidak sebaik yang saya harapkan. Saya tetap marga huta galung. Status itu gak diubah oleh keadaan sekitar saya. Ayo, saya mau sampaikan hari ini teman-teman. Jangan tawar hati. Jangan kecut, jangan putus asa, jangan pesimis, jangan hopeless, jangan curiga, jangan berpikir Tuhan ada di mana. Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Dia yang sangat mengasihimu dengan apa yang Dia kerjakan melalui pengorbanan Yesus adalah pribadi yang menyertaimu sampai selama-lamanya. Yang diperlukan itu adalah ayo sertakan Tuhan. Libatkan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Libatkan, akui Tuhan. Sertakan Tuhan. Ajak Tuhan menjadi bagian yang terutama di dalam segala hal apapun di hidupmu. Maka kenapa setiap pagi jam 5 saya mengajak ada morning grace. Supaya kita mengawali hari kita dengan penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Dan pengertian terhadap kebenaran. Sehingga kita mengawali hari kita dengan iman. Dan diawali dengan ucapan syukur. Karena saya tahu. Itu yang terbaik yang kita miliki dari Bapa. Kenapa? Dia sudah sangat membuktikan. Siapapun, apapun kondisimu. Seperti apapun keadaanmu. Engkau berharga, engkau mulia. Sangat dikasihi oleh Bapa. Maka ayo mengucap syukur. Katakan Tuhan terima kasih. Saya bangga dikasihi Tuhan. Saya bangga dikasihi Tuhan. Dan saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Kenapa? Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Amin. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur Yang ada pada
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. selamanya. Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau Ku cinta. selamanya. Kau Oh, selamanya Kau. Selamanya Kau ku cinta. Saudara, apa sih yang gak ada yang sulit? Pujian ini gamblang dengan bahasa yang sangat sederhana. Ketika Bapa mengatakan aku mengasihi, Dia buktikan. Dan karya salib itu, pengorbanan Yesus itu adalah bukti yang kita gak bisa bantah. Sebagai cara untuk menyatakan dan memperlihatkan betapa saudara dan saya sangat berharga. Nah, ketika kita sadar kita anak, terus gimana dong selanjutnya? Sudah, kalau kita ini anak, tinggallah di rumah Bapa. Kenapa? Segala sesuatu sudah Dia sediakan. Anda ingat gak perumpamaan tentang anak bungsu? Selama dia tinggal di rumah bapaknya, dalam pendidikan bapaknya, dalam pengawasan bapaknya, di dalam covering dan perlindungan bapaknya, everything is okay. Sangat-sangat okay. Nah, sebagai anak-anak Allah yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang sekarang memiliki roh Tuhan Allah di dalammu, dan dalam penyertaan Tuhan, tinggallah di rumah Bapa. Gimana bentuknya? Jangan kurangi ibadahmu kepada Tuhan, jangan kurangi persekutuanmu kepada Tuhan. Punyai waktu-waktu bersama dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan setiap janji dan rancangan Tuhan. Pelajari karya-karya Tuhan yang begitu ajaib dan menakjubkan, sampai nanti saudara memperoleh iman dan berkata, Bapa terima kasih. Amin. Ketika anak itu tinggal di rumah bapaknya, everything is okay, gak ada masalah. Tapi begitu dia meninggalkan Tuhan, gak lagi mengandalkan Tuhan, dia meninggalkan bapaknya, jauh ke timur, ke tempat di mana dia suka-suka, gak butuh waktu lama ambruk saudara. Kenapa? Sebab di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Maka saya mau pagi hari ini, sebagai anak, tinggallah di rumah Bapak. Tinggal ngobrol kok. Karena saya suka bilang gini, Pi, boleh gak minta duit? Tinggal ngomong kan? Kenapa? Karena dia tinggal di sini. Karena dia sadar dia anak. Dan dia sadar dia punya bapak. Dan bapaknya mampu. Tinggal ngomong. Dia boleh gak minta duit? Ngapain? Bensin ngedip-ngedip? Boleh gak minta duit? Pak, mau jajan? Boleh gak minta duit? Mau main? Saudara, kenapa? Karena dia sadar dia anak. Makanya dia panggil papi. Papi boleh gak? Sama. Sadari bahwa saudara dan saya ini anak yang sangat dikasihi oleh Bapa. Dan dia sudah buktikan bahwa dia mengasihimu dengan pengorbanan Yesus yang begitu tidak bisa dan tidak mudah dipahami banyak orang. Itu adalah bukti yang sangat gamblang, simple, sederhana untuk memperlihatkan betapa saudara dan saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Ayo,
Jangan tinggalin rumah bapakmu. Maka kenapa selalu setiap pagi saya mengajak ayo ibadah. Saudara yang sudah ibadah ada di gereja, ke gereja. Pak boleh online? Boleh. Tapi minggu itu seminggu sekali ketika ada ibadah raya, ngumpullah dengan saudara-saudara seiman. Ngumpullah. Saya selalu dorong online boleh. Tapi ketika ada ibadah raya, ibadah minggu, kemudian ada ibadah tengah minggu, datanglah ibadah, bersekutulah. Kenapa? Kita ngumpul sesama anak-anak Bapak di situ. Di rumah ini begitu. Kayak kami dulu serumah itu anak 7, Bapak 2, 9 orang kita tinggal. Makan sama-sama, tinggal di rumah, rame-rame di rumah. Dan kita nikmati semua yang terbaik. Maka yuk hari ini saya mau berkata teman-teman, Bapak Ibu Saudara, yuk. Di rumah Bapak engkau pasti terima yang terbaik. Pasti terima. Maka kenapa saya setiap pagi jam 5 mengajak Anda ibadah? Karena saya pengen hari demi hari kita mengerti apa sih rancangan Tuhan yang terbaik. Apa sih kerinduan Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Apa sih rancangan Tuhan? Seperti apa sih Tuhan dulu berkarya? Sehingga kita bisa belajar. Saya berkata begini, aku punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena Ayub 42 ayat yang kedua itu dia declare, dia deklarasikan. Ayub 42 ayat yang kedua dia bilang, setelah melewati masa-masa sukar di hidupnya, tapi Ayub itu enggak tinggalin Tuhan, enggak menghindari Tuhan, enggak mengutuki Tuhan, enggak menyalahkan Tuhan. Dalam keadaan sakit sesakit-sakitnya, dia tetap menaruh dan percaya Tuhan enggak mungkin salah memanggil dia. Maka setelah berdialog sekian lama, Ayub 42 ayat 2 dia deklarasikan, Tuhan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa dia bisa ngomong itu? Karena dia baca bagaimana Tuhan memimpin orang-orang Israel menyeberangi laut Teberau. 40 tahun perjalanan di padang gurun. Dia lihat bagaimana Tuhan menyediakan di pagi hari. Tuhan menyediakan di sore hari. Ada tiang awan di siang hari. Ada tiang awan di malam hari. Dia tahu persis seperti apa Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangannya. Dan hasil renungan itulah yang membuat imannya muncul. Dan dia declare Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Dan seperti yang dia ucapkan, demikianlah Tuhan lakukan. Nah dari mana dia peroleh iman itu? Karena dia punya waktu merenungkan satu demi satu perbuatan Tuhan. Nah itulah yang saya ajak saudara seperti hari ini jam 9 atau jam 10 di Senin, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Khusus Selasa aja jam 9 pagi. Ketika kita merenungkan firman seperti pagi hari ini, saya tahu ada iman yang ditaruh Tuhan di hatimu. Dan deklarasikan itu. Amin. Aku tahu saya punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan gak pernah ada rancangannya yang gagal. Ketika Tuhan memilih Cerin 81, ketika Tuhan memilih Mama Amos Hutasoid, ketika Tuhan memilih Nurlina Lumbanturuan, ketika Tuhan memilih Beresaya V, ketika Tuhan memilih HW Boru Purba, ketika Tuhan memilih Petrus Haba, ketika Tuhan memilih saudara dan saya, ketika Tuhan memilih Mbak Endang, Tuhan punya rencana bagimu dan Tuhan tidak pernah pengen rancangannya gagal dalam hidupmu. Maka kalau kita gagal jangan berhenti, kembali. 7 kali orang benar jatuh gak dibiarkan tenggeletak. Kenapa? Karena Tuhan gak pengen rancangannya gagal dalam hidupmu. Kenapa? Engkau berharga Kak Tio, engkau berharga Mbak Endang, engkau berharga. Maka hari ini ayo, saya mau kita bangun sebuah saya ini anak, saya berharga, saya mulia, saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Anda gagal, Tuhan akan angkat. Kenapa? Dia gak pengen rancangannya gagal dalam hidupmu. Maka selalu katakan, di rumah Bapakku sebagai anak yang aku terima pasti yang terbaik. Yang saya terima pasti yang terbaik. Kenapa? Karena rancangan yang ada dalam rancangan Tuhan bagimu
adalah rancangan yang terbaik. Tuhan gak pernah merancang yang jahat, tapi terjadi. Iya, Tuhan izinkan. Bisa jadi karena kesalahanmu, bisa jadi karena ketelodoranmu, atau Tuhan sedang mengajarimu sesuatu. Tapi belajar percaya apapun yang terjadi, sukar, sulit, berat, mudah, bergumul atau ada tantangan, tetap taruh di hatimu. Saya adalah anak yang dikasihi. Saya disertai oleh Bapa. Saya dikasihi oleh Bapa. Saya diperdulikan oleh Bapa. Sehingga kalaupun kita melewati masa-masa sukar, Daud ngomong, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, sekalipun aku harus melewati lembah bayang-bayang maut, sekalipun saya harus melintasi jalan-jalan yang sangat menakutkan. Dia ngomong apa? Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan sangat mengasihi Daud. Dia sangat sadar dia dikasihi. Dia sangat sadar perhatian Tuhan kepadanya. Dan kesadaran Daud itulah yang membuat imannya terus kokoh. Lewat masa-masa sukar dia berkata, kasih setiamu Tuhan lebih baik dari hidup saya. Melewati semua masa-masa yang sukar ini, ada yang terbaik di ujungnya. Maka selalu saya katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan selama saudara mengasihi Tuhan dan percaya engkau sedang berjalan dalam rancangannya yang terbaik. Maka saya sangat yakin ketika kita gagal, Tuhan datang kok. Mau lanjut? Nah, selama engkau mengasihi Tuhan dan percaya, lanjut. Mungkin nanti sebulan 2 bulan lagi gagal lagi, Tuhan akan tanya, Nurlina lanjut? Tinggal jawab, oke lanjut Tuhan. Dia berikan lagi kepadamu kekuatan. Mungkin satu ketika lagi gagal lagi, meleset lagi, Tuhan akan tanya, Nyonya Manurung Boru Limbong, lanjut kata Tuhan. Eni Sud Setiawati, Tuhan nanya, lanjut Eni. Begitu kamu, ya Tuhan siap lanjut. Tuhan berikan kepadamu kekuatan. Kenapa? Engkau anak. Gak ada orang tua yang pengen anaknya gagal. Betul gak Francisca? Gak mungkin. Gak ada orang tua yang pengen anaknya gagal. Betul gak Kak Tio? Gak mungkin ada orang tua yang pengen anaknya gagal. Kalau gagal, disemangati, ditolong, diangkat, diberi kekuatan, dimodalin lagi, ditemani lagi, dimampukan lagi, disupport lagi. Itu Bapa yang baik. Nah, Bapamu yang di sorga melebihi apa yang sanggup dilakukan oleh Bapa jasmani. Loh, kalau Bapa di dunia aja, anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih ular. Anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Anaknya minta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Maka Tuhan ngomong, kalau kamu yang di bumi aja tahu melakukan yang terbaik untuk anak-anakmu, apalagi aku Bapamu yang di sorga. Maka saya katakan Mbak Grace, Kak Francisca, user, saya kalau ada yang ngasih topi, terima kasih banyak. Cuma saya sering tertawa gitu loh ya. Kak Maria, nantilah kapan-kapan tanya-tanya nanti DM tuh siapa namanya? Rika, Maria tanya dulu sama Rika. Saya kalau lihat ada topi teman-teman ngasih topi begitu, thank you Tara, thank you. Matur nuwun sangat. Tapi saya akan tertawa, ada kisahnya, nanti tanyalah sama Rika, dia tahu. Makasih banyak ya Mbak E. Saudara, bukan cowboy, nanti tanya sama Rika deh. Dia tahu kisahnya, saya sudah pernah berkali-kali cerita. Oke, sekali lagi. Kalau sadar saya sadar saya anak yang dikasihi Bapa, maka selalu berkata begini, yang ada di pikiran Bapa kepadaku yang terbaik. Saya gagal pasti disemangatin, saya gagal dia angkat lagi, saya gagal dia pegang lagi. Kalau udah ada topik ini, saya mesti jaga konsentrasi penuh saudara untuk khotbah. Kenapa? Saya punya pengalaman lucu dengan kumis itu. Ada pengalaman lucu, nah teman-teman saya udah tahu tuh. Saya kalau dikasih yang begitu, Pak Jaya terima kasih banyak. Saya kalau udah lihat kumis yang begituan, saya pasti tertawa dulu. Kenapa? Saya punya pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya soal kumis yang seperti itu. Jadi saya senang. Saya kaget pertama kali TikTok, ada kumis ini rupanya di TikTok. Saya senang ya, saudara. Jadi bahan yang sangat luar biasa. Oke, kembali dulu ya. Saya fokus dulu sebentar. Saya ini sadar
Saya anak yang sangat berharga, saya anak yang sangat mulia, saya anak yang sangat dikasihi oleh Bapa di sorga. Maka saya berani declare, yang aku terima dari Bapa pasti yang terbaik. Yang aku dapat dari Bapa pasti yang terbaik. Yang dirancang oleh Tuhan kepadaku pasti yang terbaik. Yang dirancang oleh Tuhan kepadaku pasti yang terindah. Kenapa? Saya anak dan bukan cuma sekedar anak. Berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Maka bolak-balik kembali saya katakan, jangan kamu khawatir. Berani jaminlah, anakmu gak pernah khawatir besok dia makan apa. Anakmu yang sekolah pasti gak khawatir besok dia berangkat ke sekolah pakai seragam apa. Anakmu yang kau kasihi, yang sadar anakmu dikasihi, dia gak pernah khawatir. Nanti sepatunya gimana, SPP-nya gimana, uang sekolahnya, dia gak khawatir. Kenapa? Dia punya bapak, dia punya ibu, dia punya orang tua. Dan dia sadar betul dia anak yang sangat dikasihi. Taruh pemahaman itu. Ketika kau lihat anakmu, nah, piye toh, ini kumaha, engke usah khawatir. Usah khawatir. Pak Jaya, saya sekarang di Denpasar, Pak. Denpasar, Bali. Ya, saya sudah setahun menetap di sini untuk melayani di sini. Ya, nanti kalau libur kabarin kalau ke Bandung. Kalau ke Bandung, kalau ke Denpasar, saudara. Saya mau sampaikan, karena saya sadar saya anak yang sangat dikasihi, saya nggak perlu khawatir. Saya berani deklarasikan kok. Saya berani declare, saya anak yang sangat dikasihi. Jadi saya berani menyanyikan, aku percaya yang aku terima dari Bapa adalah yang terbaik. Terus kalau ada pergumulan, tenang. Itu sementara. Tadi pagi saya bilang begini, teman-teman yang pernah sekolah, 1 semester itu kan 6 bulan. Oke, efektif katakanlah cuma 5 bulan, 150 hari. Ada ujian, berapa lama sih ujian? Paling 10 hari. 10 hari berbanding 150 hari masa sekolah. Itu sebentar. Jadi kalau ada ujian, ada persoalan, ada tantangan, tenang, bilang begini, tenang, ini sementara. Dan ketika saya ujian, di ujung ujian ini, saya pasti promosi. Ada nilai terbaik yang saya terima. Amin. Jadi gak usah khawatir. Oke, thank you Pak Jaya. Amin. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati oleh Tuhan. Salam buat teman-teman di Bandung ya. Kalau masih di Bandung. Sekali lagi, saya sangat percaya sebagai anak yang dikasihi. Saya berani declare, saya berani nyanyikan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Kak Cynthia, nanti aku kirim ya. Sepertinya mah direkam nih. Karena TikTok ini sangat baik hati kepada saya. Karena saya satu-satunya TikToker yang paling gondrong ya. Gak ada TikToker yang segondrong saya, saudara. Gak ada yang paling gondrong dibanding saya di TikTok ini, saudara. Saya paling gondrong ya. Untung nggak ada siapa namanya Cynthia, bukan Cynthia, siapa yang dari Pekanbaru, yang dari Siantar ya. Teman baiknya Ida tuh. Reni Karisma. Kalau dari Reni Karisma udah. TikTok ini baik bagi saya. Saya ini paling gondrong ya. Itu BE sehat selalu. Oke, itu aku berumah-urung. Ya. Maka setiap hari bangunlah percayamu, bukan karena dirimu, tapi karena Bapa yang sangat mengasihimu. Saya berani katakan tadi pagi begitu bangun jam 5 kurang, Tuhan terima kasih. Ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Gondrong Cici Buru Panjaitan. Kak Maria, selamat pagi ya. Terima kasih Kak Maria di Purwokerto. Saya kalau sebutkan Purwokerto pasti dia marah. Dan sengaja saya panggil Maria yang paling cantik dari Purwokerto. Biar dia marah. Kalau dia marah mukanya merah jadi tambah cantik, saudara ya. Yuk. Taruh kepercayaan itu, bangun kepercayaanmu.
Saya berharga, saya mulia, saya dikasihi Kak Cynthia. Katakan declare. Sehingga apapun yang terjadi kita gak perlu khawatir. Memang gak selalu mudah, betul gak mudah. Melewati masa-masa sukar. Tapi satu yang kita tahu, tangan Tuhan gak pernah melepaskanmu ketika engkau melangkah. Amin. Maka saya berdoa hari ini ya teman-teman. Saya tutup dengan satu pujian ini karena sudah mau jam 10. Dan biar ini menjadi pujian kita bersama-sama. Percaya, yang terbaik itu yang dirancang Tuhan bagi. Tuhan gak pernah merancang yang buruk di hidupmu. Kalaupun ada sesuatu, tetap katakan, aku berharga, aku mulia, aku sangat dikasihi Tuhan. Nah karena saya sangat dikasihi, saya sangat percaya yang saya terima dari Bapa adalah yang terbaik, yang terindah, yang termulia. Amin. Kak Amel di Jakarta, terima kasih. Terima kasih. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Amin. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Mari yang tahu pujian ini sama-sama nyanyikan. Kita deklarasikan Dia Bapa yang sangat mengasihimu dan yang Dia berikan kepadamu pasti dan selalu yang terbaik. Amin. Aku Percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Bagimu Yesus. Kami deklarasikan pagi hari ini, kami percaya yang kami terima, yang kami dapatkan adalah yang terbaik. Terima kasih Engkau mengasihi kami, peduli kami, mengenal kami, dan merancang yang terbaik. Terima kasih. Amin. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya.
Sama-sama katakan, Ku puji, haleluya, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, hanya bagimu. Amin. mari mulai hari ini, biar status ini jangan bergeser. Yang pertama, engkau adalah anak yang dikasihi. Saudara dan saya anak-anak Allah. Yang kedua, engkau berharga, engkau mulia, engkau sangat dikasihi Tuhan. Yang ketiga, belajar terus deklarasikan. Taruh iman itu di hatimu. Apapun yang terjadi, yang aku terima dari Bapa adalah yang terbaik. Gak pernah ada Bapa merancang yang jahat atau memberikan yang jahat untuk anaknya. Karena engkau berharga, engkau mulia, engkau dikasihi. Itu terbukti dari pengorbanan Yesus. Maka taruh itu di hatimu. Yang aku terima dari Tuhan adalah yang terbaik. Yang terbaik, yang terbaik. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami terima dari Tuhan sampai hari ini. Yang kami dapatkan adalah yang terbaik. Kami berharga, kami mulia, kami sungguh amat sangat dikasihi Tuhan. Kami tidak khawatir seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Bapakku yang di sorga, Bapa kami yang di sorga mendapatkan kami sebagai anak-anak yang menerima semua yang terbaik daripadanya. Maka hari ini kami berkata, kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, yang menganugerahkan bagi kami semua yang baik, yang sanggup melakukan segala sesuatu supaya rancangannya tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami bangga, kami sangat bangga dan teramat sangat bangga dikasihi. Kami tidak khawatir tentang apapun juga, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Aku mengangkat tangan pagi hari ini, memperkatakan berkat untuk semua saudara-saudaraku yang sedang menjalani masa-masa yang sulit, yang sedang menjalani masa-masa yang sukar, yang sedang membutuhkan anugerah, pertolongan, uluran tangan dan kekuatan Tuhan. Aku declare pagi hari ini, yang terbaik dari Bapa, yang terbaik dari Bapa, yang terbaik dari Bapa melingkupi, memenuhi seluruh aspek hidupmu. Sebab Tuhan memberikan kekuatan, semangat kepada yang tidak berdaya, memberikan kepada kekuatan kepada yang lemah. Dan hari ini engkau terima itu sempurna di dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada keajaiban Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada rahmat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan melimpahi hidupmu dan seluruh aspek hidupmu. Engkau mendapatkan kekuatan yang baru karena engkau dikasihi. Engkau mendapatkan kekuatan yang baru karena engkau berharga. Engkau mendapatkan kekuatan yang baru karena engkau mulia. Dan Tuhan punya rancangan besar dalam hidupmu. Kalau kamu gagal, jangan menyerah. Tuhan pasti datang dan bertanya, lanjut atau tidak, dan katakan kepada Tuhan, lanjut. Dan Dia akan mengangkat engkau dengan kekuatannya dan membawa kau kembali berjalan sampai rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu digenapi. Jangan putus asa, jangan kecut, jangan tawar hati. Percaya Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan kami mengakhiri pertemuan kami pagi hari ini Pondok Daud. Aku mengangkat tangan sekali lagi. Kasih karuniamu limpah buat semua saudara-saudaraku. Kemurahanmu limpah atas mereka. Kebaikanmu limpah atas mereka. Perjalanan mereka berhasil, perjalanan mereka beruntung. Apapun yang mereka kerjakan dalam bentuk usaha, pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari saudara-saudaraku angkat kedua tanganmu. Kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa,
cinta yang sempurna dari Yesus, hikmat dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Engkau disertai Tuhan, engkau diberkati Tuhan, diberi kekuatan yang baru, ditopang oleh Tuhan sampai rencananya digenapi dalam hidupmu. Semua yang diberkati sama-sama berkata, amin, 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 amin. Oke teman-temanku, saya tidak sebutkan namamu satu-satu, tapi percayalah, Anda ada di hati saya dan selalu menjadi bagian dari doa saya. Satu kerinduan saya, yang terbaik dari Bapa dilimpahkan dalam hidupmu. Oke, sampai jumpa besok pagi jam 5 ya. 5 waktu Indonesia bagian Barat dalam Morning Grace, dan jam 10 Pondok Daud. Saya satu hari melayani 2 kali, 5 pagi Morning Grace, jam 10 pagi Pondok Daud. Nah hari ini kenapa lebih awal? Karena jam 10 setelah ini selesai, nanti saya bergabung dengan Bandung untuk ibadah doa puasa secara online dari Bandung. Baik, sampai jumpa, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati. Yang sudah hadir sangat memberkati saya, yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah give, terima kasih. Apapun yang saudara lakukan hari ini, semua itu sangat memberkati. Yang menabur pasti diberkati Tuhan. Tetap semangat, jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan Allahmu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, 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 shalom.